Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar kota Balikpapan bersama saya, Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan kali ini. Polda Kaltim beserta jajaran membagikan masker kepada pedagang pasar Balikpapan Permai sebanyak 58.500 masker dibagikan pada warga. Kepolisian daerah Kalimantan Timur pada Kamis pagi membagikan masker di kawasan pasar Balikpapan Permai. Pembagian masker dilakukan kepada para pedagang pasar, sopir angkot dan warga sekitar pasar. Sebanyak 58.500 masker dibagikan kepada masyarakat. Kapolda Kaltim beserta Wali Kota Balikpapan mengingatkan agar terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim untuk mendorong masyarakat betul-betul melakukan disiplin protokol kesehatan, selain razia masker yang dilakukan di mana saat ini Balikpapan menghadapi COVID-19 yang sangat masif. Mabes Polri dan seluruh jajaran Polda, termasuk kita di Kaltim ini, melaksanakan pembagian masker secara serentak, kemudian sekaligus kita mengkampanyekan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah itu, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dalam rangka apa? Kemarin hasil evaluasi pada saat pendaftaran calon bupati, calon wali kota, itu didapatkan data bahwa ada lebih dari 50 calon bupati yang positif terkonfirmasi COVID-19. Kemudian dalam acara-acaranya itu banyak sekali terjadi kerumunan yang akhirnya dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru. Terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama di Kalimantan Timur, Bapak Kapolda yang melaksanakan ini kan serentak seluruh Indonesia dan sangat penting karena dalam ini kan masih kita operasi masker. Jadi dengan pembagian masker ini mendorong masyarakat betul-betul disiplin menggunakan masker, bagian dari protokol kesehatan karena ini kita menghadapi COVID-19 yang sangat masif. Sementara itu, warga mengapresiasi pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan jajaran untuk guna mencegah penyebaran COVID-19 di Balikpapan. Kalau tanggapan saya sih kan semakin hari itu ya semakin kadang-kadang semakin naik, kadang-kadang semakin turun. Tapi kan ini diadakan yang jam-jam malam gitu kan juga bisa mengurangi. Ya semoga seterusnya bisa mengurangi sih. Dengan adanya pembagian masker ini bisa mengurangi juga ya? Insya Allah bisa. Warga Balikpapan berharap dengan adanya pembagian masker yang dilakukan oleh Polda Kaltim dan jajaran, COVID-19 bisa berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. 3 Koramil di Balikpapan siapkan fasilitas internet gratis untuk para pelajar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kodim 0905 Balikpapan menyiapkan internet gratis untuk mengikuti pelajaran daring selama kegiatan belajar tatap muka dihentikan sementara lantaran COVID-19 yang masih terus bertambah jumlahnya. Internet gratis ini disiapkan di 3 lokasi Koramil yang ada di kawasan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Pemberian internet gratis dan fasilitas meja akan terus dilakukan oleh Kodim 0905 Balikpapan agar para pelajar tidak khawatir akan ketinggalan mata pelajaran lantaran tidak memiliki paket kuota internet. Diharapkan dengan adanya fasilitas internet gratis, para pelajar bisa terus melakukan kegiatan belajar meskipun secara online. Fasilitas internet ini akan dibuka selama 24 jam, namun dikhususkan untuk sarana belajar. Dandim 0905 meminta agar fasilitas internet yang sudah ada dapat dimanfaatkan oleh para pelajar yang dekat dengan lingkungan Koramil yang ada di 3 wilayah Balikpapan. Kita bekerja sama, kemudian kita siapkan tempatnya, kita siapkan hotspot gratisnya, mudah-mudahan ini bisa membantu gitu. Sehingga anak-anak kita bisa dimudahkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan tentunya. Dan kita lihat tadi anak-anak di sini bisa belajar, kemudian karena hotspot yang disiapkan juga cukup tinggi Mbps-nya sehingga
sangat cepat begitu. Mereka masuk ke classroomnya, mereka menyampaikan, mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan ini kami Kodim 0905 Balikpapan menyiapkan di seluruh Koramil. Karena memang saat ini kami baru ada 3 Koramil, di semua Koramil itu ada tempat hotspot gratis. Kita siapkan meja belajarnya. Sementara seorang pelajar SMP mengatakan, selama ini belajar online yang sangat membebani pakai data sehingga harus membeli setiap hari. Dek, gimana dengan ada fasilitas internet gratis ini, gimana untuk belajar online ini, gimana? Ya bagus sih Om, nggak perlu ngeluarin uang buat beli kuota lagi. Selama ini ngeluarin uang ya? Iya. Ini nanti setiap hari berarti adik di sini ya? Iya. Untuk belajar ya? Iya. Gimana, Be? Nah, dengan tanggapan adik sebagai siswa belajar online ini gimana? Susah kah enggak? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Repotnya apa? Beli kuota ya? Iya, repotnya beli kuota banyak. Dengan adanya internet gratis, tidak khawatir akan kehabisan paket data saat belajar. Internet gratis yang ada di 3 Koramil di Kodim 0905 merupakan kerjasama dengan pihak PLN dan PJB Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Pasca ditutupnya pendaftaran bakal calon oleh KPU Balikpapan pada Minggu malam, salah satu kandidat dalam pilkada gagal maju. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa siang, Ahmad Basir membeberkan sejumlah partai yang menarik dukungan dari dirinya. Sebelumnya ada sejumlah partai yang mendukung seperti Nasdem 3 kursi, Hanura 2 kursi, PPP 3 kursi, Perindo 1 kursi, dan PKB 1 kursi. Namun saat perjalanannya ada 3 partai yang menarik dukungan. Alhasil, Ahmad Basir batal mencalonkan diri dalam Pilkada 2020 mendatang. Gagalnya maju sebagai kontestan Pilkada di Balikpapan, Ahmad Basir akan melakukan konsolidasi dengan seluruh tim maupun dengan seluruh partai pengusung maupun pendukung nantinya. Pak, apakah ada langkah konkret habis sendiri memenangkan kota kosong? Ya, sekarang posisinya seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak berdiri bahwa saya akan bergerak untuk kota kosong atau yang di sebelah. Tapi sekali lagi apa yang menjadi tuntutan masyarakat, apa yang harapan masyarakat, saya akan berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi bisa saja seorang Habib memilih kota kosong? Kalau itu kemungkinan bisa saja kan. Sekali lagi ini kan apa yang diharapkan dari masyarakat, itulah yang menjadi tujuan utama. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Balikpapan, pihaknya akan melaporkan secara resmi ke Isra Nur selaku Ketua Nasdem Provinsi Kaltim terkait kondisi saat ini. Disinggung soal kota kosong, Rizal menyerahkannya kepada masyarakat. Nanti kita akan lapor lagi kepada Pak Ketua Provinsi, Pak Dr. Isran, kemudian kepada DPP bahwa kondisinya seperti ini, tapi ya tentu kita akan tetap menghargai pelaksanaan pilkada dan pilihan-pilihan kita serahkan kepada masyarakat begitu, dan Nasdem tetap berjuang, tetap mensukseskan pilkada dan tetap tegar gitu. Pihaknya akan tetap menghargai pelaksanaan pilkada dan turut serta mensukseskan Pilkada Balikpapan tahun 2020. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kapolresta Balikpapan berikan bantuan kepada korban luka bakar akibat terkena cairan helium. Keluarga korban merupakan pedagang balon gas. Kapolresta Balikpapan pada Selasa siang memberikan bantuan sembako pada keluarga Gatot Subianto yang anaknya terkena cairan helium yang menyebabkan luka bakar di sekujur tubuh hingga 85%.
Awal mula kejadian yang menimpa satu keluarga terkena cairan helium saat sang ayah Gatot Subianto 32 tahun dan ibunya Ayu 25 tahun sedang membuat gas helium untuk balon udara dan gulali. Namun naas, cairan yang sedang dibuat tak bisa dikontrol sehingga tumpah dan mengenai tubuhnya. Tak hanya itu, anak yang masih berusia 2 tahun Saskia Putri Ramadhani dan sang istri pun mengalami hal yang sama. Akibat dari cairan helium tersebut, satu keluarga yang berjumlah 3 orang menderita luka bakar. Bahkan sang anak yang berusia 2 tahun menderita luka bakar hingga 85%. Kapolresta Balikpapan mendatangi kediaman rumah korban pada Selasa siang. Pihaknya sungguh prihatin melihat kondisi keluarga tersebut, terutama sang anak yang menderita luka bakar 85% pada tubuhnya. Pihaknya akan memonitor perkembangan anak hingga nantinya mendapat perawatan intensif dari rumah sakit. Ananda Saskia Putri yang korban dari ledakan gas balon, ya, karena orang tuanya ini jualan balon gas ya untuk anak-anak itu. Dan tadi saya sempatkan untuk menjenguk dan ya sedikit memberi motivasi moral, ya, dorongan moral, dan sedikit memberi bantuan juga kepada yang bersangkutan, keluarganya. Mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan dan kedua orang tuanya diberi kesabaran. Tabungnya meledak itu, Pak? Iya. Adek itu sendiri gimana Pak bisa sampaikan? Karena dia ngikutin mamanya masuk ke dalam. Terus kena apa Pak? Kok bisa kena dia Pak? Karena dia mungkin kaget, lari, jatuh. Jadi kena aliran air dari tabung itu. Air didihan itu Pak? Iya. Dengan bantuan yang diberikan berupa sembako dan santunan uang tunai dapat mengurangi beban keluarga korban, terlebih pada masa COVID-19 saat ini. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Beralih ke informasi selanjutnya, unit PPA Reskrim Polresta Balikpapan menciduk seorang tersangka pencabulan terhadap sesama jenis. Korban yang masih di bawah umur mendapatkan ancaman dari tersangka. Seorang pelaku tindak pidana persetubuhan sesama jenis digiring petugas perlindungan perempuan dan anak Satuan Reskrim Polresta Balikpapan pada Selasa 15 September 2020. Tersangka Sumardin diciduk di rumah kosnya. Awalnya tersangka Sumardin berkenalan dengan korban di sosial media dan mengajak untuk ketemuan. Korban dengan inisial FAF yang masih di bawah umur dibawa pelaku di perumahan Bukit Damai Indah, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan di sebuah rumah kos. Saat di lokasi, pelaku mulai memaksa korban dan mengancam korban akan membuka dan menyebarkan rahasia korban. Korban yang merasa takut mengikuti ajakan pelaku. Korban selanjutnya melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Ibu korban yang tidak terima melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. Maka dengan korban awalnya melalui chat di medsos, kemudian mengajak bertemu. Selanjutnya setelah bertemu di jalan, kemudian oleh pelaku membawa korban ke kos-kosannya. Setelah sampai di kos-kosannya, korban dipaksa ya untuk melakukan perbuatan cabul. Sampai akhirnya korban melaporkan kepada ibu korban dan ibu korban merasa keberatan dan melakukan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan. Pelaku mengiming-imingi korban nggak?
sampai dengan saat ini pelaku tidak ada memberi apapun kepada korban. Bahkan pelaku mengancam korban akan menyebarkan sesuatu yang kepada orang lain. Akhirnya korban mengikuti apa maunya si pelaku. Berapa kali dan dilakukan? Sampai dengan saat ini atas laporan korban baru 1 kali aja yang dilakukan oleh pelaku. Di medsos itu gimana ceritanya? Micet. Micet? Iya. Nah, terus? Ngajak ketemuan. Ketemu di mana? Iya, sembarang jalan aja kalau ketemuan. Tapi kan bawa ke posmu? Enggak, kadang juga di tempatnya mereka, di kosnya mereka. Itu aja sih. Kamu iming-iming enggak itu orang itu? Enggak. Kamu ancam? Enggak. Orientasinya emang cowok ya, Mas? Iya. Saat ini, tersangka masih dalam proses pemeriksaan petugas perlindungan perempuan dan anak Reskrim Polresta Balikpapan. Tersangka akan diancam pasal 292 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang asisten rumah tangga nekat melakukan penipuan. Korban penipuan tak lain merupakan majikannya sendiri. Ia berdalih memiliki kawan di Pegadaian. Korban pun berhasil diperdayai hingga 27 juta rupiah. Seorang asisten rumah tangga digiring petugas Reskrim Polresta Balikpapan pada Sabtu siang. Tersangka melakukan aksi penipuan terhadap majikannya sendiri pada 7 Juli lalu. Tersangka IS 44 tahun melakukan aksi penipuan saat sang majikan hendak menggadaikan emasnya seberat 40 gram di Pegadaian. Tersangka berdalih memiliki orang dalam dan sang majikan percayakan barang berharga emasnya ke tersangka. Modus operandi tersangka terbongkar lantaran korban curiga saat akan menebus barang gadaiannya pada 10 September lalu dan ditemukan emas korban sudah berganti emas imitasi. Sementara emas asli telah dijual tersangka seharga 24 juta rupiah dan digunakan untuk berfoya-foya dengan membeli iPad dan handphone. Polisi juga mengamankan uang 10 juta sisa penjualan emas dari tangan tersangka. Yang bersangkutan mengatur sedemikian rupa, ya. Kemudian korban ini dibujuk, ya, untuk diantar di Pegadaian, bahwasanya si tersangka ini mengenal orang dalam sehingga si korban tidak perlu ke Pegadaian. Nah, namun dari barang bukti yang ditebus tadi, ini sementara hasil penyelidikan kalau ini adalah barang imitasi. Kerugiannya sekitar 24 juta rupiah. Tersangka sendiri bekerja sebagai apa? Asisten rumah tangga. Asisten tersangka di tempat korban? Iya. Yang ditipu ini korban majikan ya? Yang ditipu majikannya. Nah, Ibu itu apa, Bu? Perlu uang atau apa? Gak apa-apa, Bu. Butuh uang gak, Bu, waktu itu, Bu? Perlu uang, Bu, ya? Untuk itu, Bu, ya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal penipuan dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Seorang kakek berusia 50 tahun dibekuk Satreskrim Polresta Balikpapan setelah diketahui melakukan tindak pidana pencurian. Sang kakek diketahui merupakan napi asimilasi yang baru bebas 2 bulan lalu. Roy Chandra, seorang kakek berusia 50 tahun kembali digiring petugas Jatanras Polresta Balikpapan setelah dibekuk oleh Satreskrim Polresta Balikpapan pada tanggal 8 September lalu di kawasan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Tersangka diketahui telah melakukan tindak kejahatan pencurian sepeda motor. Modus operandi tersangka dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang kuncinya masih menempel di motor. Oleh tersangka, motor langsung dibawa lari. Motor hasil curian digunakan oleh tersangka untuk berjalan-jalan. Tersangka juga diketahui merupakan narapidana yang baru saja bebas mengikuti program asimilasi 2 bulan lalu. Modus operandi tersangka ini, beliau ini mengambil motor pada motor-motor yang kuncinya masih menempel di motor. Jadi ada motor yang menempel kuncinya, beliau ini langsung diambil motornya. Jadi dia jalan-jalanin ya? Ya, langsung diambil. Jadi orang lupa naruh kunci masih nempel, dia ambil motornya. Di kawasan mana coba? Sekitar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta kilo 5. Berarti diincar ya Pak ya? Ya, bukan diincar. Sambil dia jalan deh, ya? menunggu orang yang lengah. Ya. Pelaku diamankan di mana, kapan? Pelaku diamankan tanggal 3 September tahun 2020 di sekitar di rumahnya di Kilo 5 juga. Motor akan dijual atau? Motor sementara kalau pengakuan dari tersangka masih dipakainya. Pelaku residivis? Pelaku residivis baru keluar bulan 2 kemarin atas kasus yang sama. Kan kapan deh jalannya ya? Ya. Jadi ngeliatin gitu aja, nungguin atau gimana? Sambil jalan. Sambil jalan? Jalan kaki dia? Iya, jalan kaki. Motor itu jual cari kerja, Pak. Enggak, dipakai jalan aja. Buat apa cari jalan kemana? Cari kerja? Cari kerja. Tersangka dikenakan dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demikian Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.